Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Belajar Hukum. Nah, Belajar Hukum kali ini kita mau membahas tentang yang namanya somasi atau surat peringatan secara umum ya. Jadi, somasi atau surat peringatan itu biasanya diterbitkan oleh pihak yang merasa dirugikan apabila terjadi suatu katakanlah perjanjian atau suatu kerjasama. Nah, katakanlah kasusnya adalah A dan B, ada perjanjian utang piutang katakanlah. A meminjamkan hutang atau uang senilai katakanlah 1 miliar kepada B dengan jatuh tempo waktu 1 tahun untuk pengembalian dengan jaminan katakanlah sertifikat rumah. Nah, ternyata setelah berjalannya waktu B tidak mampu mengembalikan uang sebesar 1 miliar tersebut kepada A, sehingga A merasa B telah melakukan yang namanya one prestasi. Nah, biasanya sebelum dilakukan gugatan ke pengadilan atau mungkin juga pelaporan ke polisi, karena bisa jadi itu ada aspek penipuan dan sebagainya, biasanya dari pihak A atau pihak yang dirugikan itu mengirimkan surat peringatan atau somasi kepada pihak B. Nah, tetapi yang mau saya bahas di sini bukan terkait dengan utang piutangnya, tetapi terkait dengan isi somasinya. Kenapa? Karena somasi itu meskipun kelihatannya ringan, kelihatannya sesuatu yang cukup simpel, tetapi jangan sampai kita salah dalam melakukannya. Kenapa? Karena ketika kita salah dalam melakukan surat somasi, itu bisa berdampak kepada gugatan balik kepada diri kita sendiri. Ya. Nah, yang pertama harus diperhatikan terkait surat somasi adalah legal standing ya. Legal standing itu artinya adalah orang yang mengirimkan somasi atau menerbitkan somasi itu adalah memang orang yang berhak atau orang yang memiliki hubungan terkait dengan apa yang didugakan dalam somasinya. Seperti contoh tadi, A dan B ada perjanjian utang piutang, terus B tidak bisa membayar melebihi jangka waktu yang sudah diperjanjikan, maka A di sini bisa menerbitkan somasi. Kenapa? Karena legal standingnya jelas. Yang membuat perjanjian adalah A dan B. Tetapi kalau surat somasi itu diterbitkan katakanlah oleh paman dari A, katakanlah seperti itu, yaitu anggap saja dia adalah Z gitu. Nah, maka si Z ini menerbitkan surat somasi kepada B tidak ada kaitannya, tidak punya legal standing, meskipun ada hubungan kekeluargaan yaitu selaku pamannya. Ya, jadi harus benar-benar berhati-hati. Nah, yang kedua, pastikan juga isi dari yang disomasi atau isi perbuatan-perbuatan yang terkait disomasi itu adalah perbuatan yang relevan dengan apa yang terjadi atau apa yang mengalami kerugian antara A dan B katakan tadi. Tadi kan katakanlah A dan B kasusnya adalah utang piutang yang tidak dibayar. Maka somasinya harus juga isinya berkaitan dengan tidak membayarnya si B terhadap A dengan dasar apa? Dengan dasar utang piutang tersebut. Ya, jangan A memberikan somasi kepada B dengan isi somasi bahwa isinya adalah si B telah melakukan contohnya pencurian motor atau telah melakukan perusakan properti milik A. Nah, itu nggak nyambung karena tidak ada legal standingnya, tidak ada dasar hukumnya bahwa perbuatan B itu seperti itu. Ya, jadi karena ini kasusnya adalah utang piutang, maka yang disomasikan harus terkait dengan utang piutang atau one prestasi atas utang piutang atau mungkin bahkan PMH atas utang piutang tersebut. Ya, nah itu. Kemudian alamat yang dituju juga harus jelas, kemudian harus ada tanda terima dan sebagainya ya. Jadi hati-hati bagi kita, meskipun kadang kita memang merasa dirugikan dari sisi hukum,
Tapi kita dalam menerbitkan somasi harus berhati-hati juga, ya. Jangan asal terbitin somasi karena merasa dirugikan. Cek dulu dasarnya ada tidak, perjanjian tertulisnya ada tidak, legal standingnya nyambung atau tidak, seperti itu. Karena kalau Anda lakukan somasi yang asal bikin, asal terbit, meskipun secara faktual pun Anda dirugikan tanpa adanya bukti yang jelas maupun adanya legal standing yang clear, maka pihak yang Anda somasi itu bisa melakukan gugatan balik kepada Anda, ya. Nah, jadi itu yang mau saya sampaikan terkait dengan somasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan, sekali lagi berhati-hatilah dalam mengambil langkah hukum. Sebaiknya percayakan pada lawyer atau pengacara yang memang memiliki kompetensi di bidang hukum. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.